Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Meski pelaksanaan ibadah keluarga pada malam hari ini masih kita laksanakan secara virtual dengan cara pertemuan ibadah dalam kanal Zoom dan YouTube, sehingga kita bersama melayani dan mengikuti peribadah dari rumah masing-masing. Namun ibadah, kesetiaan, serta kekusukan peribadahan keluarga kita malam ini tidak berkurang dan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan dalam sukacita, Tuhan pun menerimanya sebagai ungkapan syukur yang tulus dari kita umat pilihannya, dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah keluarga malam ini adalah Penatua Bapak Welan Gerung. Jemaat, marilah kita memulai peribadahan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, masyurkan bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tinggalkan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Bapak Ibu, kini marilah kita menaikkan doa pembukaan ibadah. Mari berdoa. Bapa, dalam kasih-Mu, kami boleh disatukan kembali dalam persekutuan kami pada malam hari ini, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah aktivitas kegiatan kami dari hari ini, dari pagi sehingga malam hari ini, Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat melewati segala aktivitas kami dengan baik. Dan saat ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk hadir, duduk untuk di dalam persekutuan kami pada malam hari ini untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu hadir di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Mengampuni akan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kasih dan kehendak-Mu, lalu di dalamnya kami boleh layak memohon di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan,
Tuhan itu baik dan benar. Sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tepat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. bagi orang yang berpegang pada perhatiannya dan peringatan-peringatan. Oleh karena namamu ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, kesalahan-kesalahanku. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Roh Kudus ilahi, kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat dituntun dan melakukannya di tengah-tengah keseharian kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Roma 13, kitab Roma 13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Roma 13 ayat 6 sampai dengan 7 yang berkata demikian. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini menyatakan penuhilah kewajibanmu. Tentunya kita akan bertanya-tanya apa yang patut kita penuhi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi yang ada, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cenderung agak menurun. Paulus mengajarkan bagaimana hubungan umat Kristen tentunya dengan pemerintah. Khususnya seperti apakah pemerintah yang baik dan bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap pemerintah tersebut.
Nah, saudara, kalau kita melihat pemerintah yang baik dibangun oleh pemerintah yang baik dibangun dan berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga sumber nilai, hukum, maupun ketetapan serta berbagai kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah harus berasal dari Tuhan. Melawan pemerintah berarti berbuat kejahatan dan membuahkan hukuman. Dalam konteks ini, tanggung jawab umat Kristen adalah tunduk kepada pemerintah dan tentunya segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai ilahi. Itulah yang ada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat tentunya. Kalau kita melihat dalam bacaan pagi tadi ayat 4 dan 5. Pemerintah di sini memiliki hak untuk mengatur. Namun ia tetap hamba yang harus tunduk tentunya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, pemerintah harus melayani masyarakat dengan bersikap adil, memuji mereka yang berbuat baik dan menghukum mereka tentunya yang berbuat jahat atau melanggar hukum. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian, tentunya keteraturan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu merupakan kewajiban atau tanggung jawab pemerintah. Dan semua tujuan tersebut tidak akan dicapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan dibiarkan merajalela di tengah-tengah kehidupan kita masyarakat. Tanggung jawab umat Kristen adalah menjauhi tindakan kejahatan. Nah, saudara, dan yang berikut, pemerintah juga bertanggung jawab tentunya untuk mengusahakan kejahatan sosial seluruh masyarakat. 6 dan 7 ayatnya. Itu merupakan isu pengumpulan pajak dan cukai menjadi penting di dalam kegiatan atau bagian ini. Pengelola pajak dan cukai juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah yang seharusnya jauh dari keinginan untuk melakukan korupsi tentunya. Pajak dan cukai harus didistribusikan secara tepat kepada orang-orang yang layak menerimanya. Maka umat Kristen pun wajib membayar pajak. Ibu apa yang dikasihi Tuhan? Waktu Paulus menulis surat ini dan memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, kondisi pemerintah Roma pada saat itu dan aparat waktu itu malah lebih buruk lagi. Kita curigai bahwa kekausan akan kuasa dan upaya ini memperolehnya dengan segala cara. Sudah setua usia peradaban manusia, cerita seperti yang terjadi di tanah air pasti terjadi juga di negara lain. Lebih lagi pada waktu awal kekristenan, pemerintah kerajaan Roma yang tidak bersahabat malah memusuhi orang-orang beriman. Nah, saudara, maka banyak alasan sah untuk orang Kristen di kerajaan Roma tentunya. Mereka membangun penilaian buruk dan bersikap negatif terhadap pemerintah kerajaan Roma. Bagaimana dengan nasihat firman Tuhan ini? Orang Kristen diajar untuk kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik. Alasan firman Tuhan bersifat pragmatis, yaitu pemerintah dibutuhkan supaya dengan pedang yang disandangnya kejahatan dapat diredam, yang dijelaskan dalam ayat 4 pembacaan pagi tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan firman Tuhan juga bersifat prinsip, yaitu bahwa Allah sendiri yang memberikan otoritas pada pemerintah. Maka kita harus tunduk kepadanya. Dengan kata lain, tidak mentaati pemerintah sama dengan tidak mentaati Allah atau menolak otoritas Allah untuk manusia. Bila kita teliti dengan baik, jelas bahwa firman ini tidak menganjurkan kita mentaati secara membabi buta. Dalam ketundukan mutlak kepada Allah, kita tunduk agar kehormatan dan kebenaran Allah sungguh diperlakukan dalam pemerintahan dan kehidupan kita bermasyarakat. Kita tunduk melakukan kewajiban dan mendoakan pemerintah agar kebaikan Allah terpencar dalam tatanan sosial manusia. Pemerintah yang baik tentunya supaya rakyat
Lalu bagaimana jika kita berada di bawah pemerintahan yang lalim? Rasul Paulus di sini mengingatkan bahwa bagaimanapun baik atau buruknya pemerintah, orang percaya tetap harus tunduk. Paulus sendiri menulis surat Roma ini ketika Nero menjadi kaisar Romawi pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Ia bersikap sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Apa alasan Paulus menyatakan hal tersebut? Pertama, karena keberadaan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Allah. Jika pemerintah itu jahat, maka Allah sendiri yang akan menumbangkan pada mereka. Allah saja yang berhak menghakimi semua pemerintah, yang baik maupun yang jahat tentunya. Selain itu, Ibu Bapak yang kekasih, waktu untuk jatuh bangunnya pemerintah bukanlah dari manusia, melainkan tentunya dari Allah. Di sini kita melihat, yang kedua kita melihat pemerintah diberikan oleh Allah untuk menjamin ketertiban dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana bacaan kita pada pagi tadi, ayat 3 dan 4. Itu berarti, saudara-saudara, pemerintah menjadi alat Allah untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Betapapun korupnya sebuah pemerintahan, tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Oleh sebab itu, seharusnya kita terus berdoa agar Allah bekerja melalui pemerintah untuk mewujudkan tentunya keadilan dan kebenaran. Ini dapat kita baca juga tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Kita juga wajib membayar pajak kepada pemerintah guna berjalannya roda pembangunan operasional pemerintah. Di sini kita juga takluk kepada pemerintah berarti mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti harus taat jika pemerintah sampai memaksa kita untuk menyangkal iman kita kepada Kristus. Kita harus berdoa, saudara-saudara, agar pemerintah tetap terbeban untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap pemerintah itu kan berasal dari Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, karena itu umat Kristen kita tidak boleh melawan, tidak harus tunduk kepada pemerintah, tapi kita harus tunduk bagaimana menjalankan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah. Memang tidak ada pemerintah manapun yang sempurna. Bahkan tidak sedikit yang salah dan jahat. Tetapi ingat, bahwa perintah ini dituliskan Paulus kepada jemaat yang hidup dalam konteks pemerintah Roma, yang tidak ramah kepada kekristenan. Barang siapa melawan pemerintah, melawan ketetapan Tuhan. Tujuan Tuhan, saudara-saudara, untuk memberikan perintah ini ialah agar dunia tertib dan aman. Jika mandat Tuhan percaya ini tidak lagi terlaksana, entah karena pemerintah itu tidak berdaya mengekang akan kejahatan atau sistem pemerintahan itu sendiri merosot menjadi jahat, tugas orang beriman, saudara-saudara, bukanlah berontak, tetapi berdoa agar Tuhan campur tangan dan menyuarakan kebenaran firman Allah. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pelajaran baik yang diajarkan kepada kita dalam pasal ini atau bacaan ini. Di sini Rasul Paulus lebih mengembangkan ajarannya daripada dalam pasal sebelumnya. Sebab ia menganggapnya lebih penting untuk ditekankan secara penuh. Yang pertama tentunya pelajaran tentang kepatuhan kepada pemerintah yang sah. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 kita baca. Lalu yang kedua, pelajaran tentang keadilan dan kasih kepada saudara-saudara kita. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan yang selanjutnya, pelajaran untuk kita sendiri agar tidak bermabuk-mabukan dan agar berlaku saleh. Ayat 11 dan seterusnya. Ini semua yang merupakan bagian pokok di dalam pembacaan kita di Roma 13 ini. Kepatuhan kepada penegak hukum ditekankan sebagaimana yang tertulis pada kitab Roma 13 ayat 1 sampai 6. Di sini kita diajar bagaimana harus bersikap terhadap para penegak hukum, terhadap mereka yang berwenang atas diri kita, yang di sini disebut pemerintah yang di atas. Akan tetapi saudara, pemerintah di sini tidak dinyatakan dengan orang pribadi yang memegang pemerintahan, melainkan kedudukan dari pemerintahan itu
yang di dalamnya orang-orang pribadi memerintah. Sekalipun orang itu sendiri bisa fasik dan termasuk di antara orang-orang yang keji, dipandang hina warga Sion, sebagaimana Mazmur 15 ayat 4. Namun kekuasaan sah yang mereka pegang haruslah dipatuhi dan ditaati. Di sini Rasul Paulus sudah mengajarkan kita dalam pasal-pasal sebelumnya untuk tidak membalas dendam atau membayar kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya jangan sampai terlihat seolah-olah ini meniadakan penegakan hukum kependudukan sipil. Tentunya di antara orang-orang Kristen, ia mengambil kesempatan dari sini untuk di sini menegaskan pentingnya penegakan hukum itu dan pentingnya pemberian hukum yang pantas tentunya bagi para penjahat. Walaupun mungkin itu tampak seperti membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kewajiban yang diperintahkan tiap-tiap orang di mana akan harus takluk dan tiap-tiap jiwa yang satu ataupun yang lain tanpa terkecuali juga para imam atau hamba-hamba Tuhan. Ini bukan berarti hati nurani kita harus tunduk pada kehendak manusia mana saja. Hak istimewa Allah lah membuat hukum yang langsung mengikat hati nurani. Dan kita harus memberikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Tetapi di sini tersirat bahwa tunduknya kita kepada pemerintah tentunya haruslah dilakukan secara bebas dan sukarela, tulus dan sepenuh hati. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, kata pengkhotbah 10 ayat 20. Merancang membayangkan berarti memulai pengkhianatan. Tunduklah jiwa yang diisyaratkan di sini, termasuk hormat di dalam batin. 1 Petrus 2 ayat 17. Dan hormat secara lahiriah, baik dalam berbicara kepada mereka, maupun tentunya berbicara tentang mereka. Patuh kepada perintah-perintah pemerintah dalam hal-hal yang sesuai tentunya dengan hukum dan jujur. Dan dalam hal-hal lain, tunduk pada hukum dengan sabar tanpa melawan. Dalam segala sesuatu bersikap sesuai dengan kedudukan dan kewajiban sebagai rakyat. Ini dengan sendirinya sadar hubungan dan keadaan serta tahu diri bahwa kita berada dalam kedudukan yang lebih rendah dan harus tunduk kepada pemerintah tentunya. Mereka adalah pemerintah yang di atas. Terimalah kenyataan tentunya bahwa mereka berada di atas dan tunduklah kepada mereka sebagaimana mestinya. Saudara, ada alasan-alasan baik untuk menekankan kewajiban tunduk kepada para penegak hukum sipil ini. Yang pertama tentunya, oleh karena celaan dunia terhadap agama Kristen yang menuduhnya sebagai musuh bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai bidat yang menjungkir balikan dunia dan para pemeluknya, sebagai musuh-musuh kaisar. Terlebih lagi karena para pemimpin-pemimpin adalah orang-orang Galilea. Semua ini sebuah fitnah lama. Yerusalem di sini digambarkan sebuah kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah. Sebagaimana ditulis dalam Esra 4 ayat 15-16. Yesus Tuhan kita juga pernah dicela seperti itu. Walaupun ia memberitahu mereka bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Maka tidak heran saudara-saudara, jika para pengikutnya di samping masa dibebani fitnah-fitnah serupa. Disebut sebagai pemecah belah, penghasut, bahkan pembuat onar. Bahkan lebih gencar lagi dengan istilah mereka itu orang kafir. Dan dianggap membawa masalah di tempat mereka berada. Sebab musuh-musuh mereka, saudara-saudara, masalah ini di tempat mereka masih terlihat menyebut-nyebut seperti itu. Mereka perlukan membenarkan kegemaran mereka yang biadab terhadap para pengikut Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Rasul Paulus untuk menghindari celaan ini dan membersihkan nama kekristenan dari menunjuk bahwa ketaatan kepada cara penegak hukum sipil merupakan salah satu hukum Kristus yang agamanya membantu untuk membuat orang menjadi warga negara yang baik. Dan di sini juga sangat tidak adil dan menuduh kekristenan sebagai pemecah belah dan pemberontak, sementara asas-asas
atau aturan-aturannya begitu langsung, tentunya bertentangan dengan apa yang dituduhkan itu. Oleh karena godaan yang dihadapi orang-orang Kristen untuk tidak mematuhi penegak hukum sipil, sebab sebagai dari antara mereka berasal dari orang-orang Yahudi, dan dengan demikian memegang kuat asas-asas bahwa tidak pantas bagi keturunan Abraham manapun untuk tunduk pada orang-orang yang bukan keturunannya, bukan bangsanya. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus ini memerintahkan supaya mereka patuh kepada pemerintah sipil yang semakin perlu ditekan lagi karena pada waktu itu para penegak hukum adalah orang-orang kafir dan bukan orang percaya. Ini pada zaman Nero yang walaupun begitu tetap memiliki kuasa dan wewenang hukum bisa atas warga negara. Selain itu saudara-saudara dikasih Tuhan, pemerintah sipil juga pada waktu itu adalah pemerintah yang suka menganiaya dan bahkan hukum mereka tantang dengan demikian. Lalu kita coba melihat juga alasan-alasan untuk menegaskan kewajiban ini. Mengapa kita harus tunduk? Di sini semua oleh karena kemurahan Allah. Karena bahaya yang akan menimpa kita sendiri jika melawan. Sehingga Allah menuntun kita di dalam hikmat pada diri kita masing-masing. Untuk kita dapat taat kepada pemerintah. Orang-orang Kristen pada masa penganiayaan, saudara-saudara, itu rentan terkadang pedang menegak hukum. Karena iman mereka, dan mereka tidak perlu membuat diri mereka lebih rentan lagi dengan pemberontakan mereka. Oleh sebab itu dibandingkan dengan orang lain, mereka perlu bertindak saksama dalam kepatuhan mereka. Supaya orang-orang yang mempunyai begitu banyak alasan untuk melawan mereka dalam hal alam, mereka tidak mendapat kesempatan apapun untuk melakukannya di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Saudara, karena alasan inilah kita harus tunduk. Sebagaimana ayat kedua dalam bacaan tadi pagi. Barang siapa melawan pemerintah akan mentandakan hukum atas dirinya. Terima lepsontai. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Allah akan mengadakan perhitungan dengan mereka untuk itu. Karena perlawanan itu memberikan celah kepada mereka. Kita harus tunduk bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga saudara-saudara oleh karena suara hati kita. Bukan formidene poane, karena takut hukuman, melainkan terlebih virtutis amore, karena cinta kebajikan. Nah saudara, di sini kita bisa melihat beberapa urutan juga. Sebagai Allah yang kudus, yang membenci dosa untuk melawan dosa. Itulah masyarakat bersaksi. Ketika dosa menampakkan diri dan meninggikan kepalanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Orang yang tetap menjalankan kewajiban mereka akan dipuji dan dilindungi oleh pemerintah sipil. Bagi kehormatan dan penghiburan mereka. Tujuan juga memberikan satu gambaran, berbuatlah apa yang baik. Maka kamu tidak usah takut kepada pemerintah yang walaupun mengerikan, tidak mengusik siapa-siapapun selain orang yang oleh karena dosa mereka sendiri. Menjadi tidak disukai oleh pemerintah. Api hanya membakar apa yang bisa terbakar. Bahkan kamu akan mendapat pujian darinya. Inilah maksud penegakan hukum. Dan karena itu demi suara hati kita, kita harus tunduk tentunya pada setiap pemerintah. Sebab ketetapan dirancang demi kebaikan bersama yang harus tentunya lebih diutamakan daripada semua kepentingan pribadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi sangat disayangkan bahwa maksud yang begitu penuh rahmat ini sempat diserongkan. Dan mereka yang menyandang pedang sementara membiarkan dan mendukung dosa malah menjadi kengerian bagi orang yang berbuat baik. Supaya kita tunduk karena suara hati Paulus menunjukkan alasan berdasarkan kepentingan kita di dalam pemerintahan. Dikatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kamu mendapat keuntungan dan manfaat dari pemerintah. Dan oleh sebab itu, kamu harus melakukan apa yang bisa untuk menjaganya. Dan jangan berbuat apa yang mengganggunya. Perlindungan saudara-saudara menumbuhkan kesetiaan. Jika kita mendapat perlindungan dari pemerintah, maka kita berhutang budi
untuk patuh padanya. Dengan meninggikan pemerintah, kita menjaga pagar kita sendiri. Kepatuhan ini juga disetujui dengan pajak yang kita bayar tentunya. Dengan membayar pajak, saudara tidak hanya mengakui kewenangan penegak hukum, tetapi juga berkat dari pihak yang berwenang itu kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ada gangguan ini. Bengong semua. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena saat ini kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami kembali dibentuk melalui iman percaya kami, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat memuliakan Engkau ya Bapa di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini kami mendoakan untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat serta pertolongan kepada setiap fungsionaris, agar di dalam menjalankan program kerja sinodal sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing, mereka dapat jalankan dengan baik dan sempurna adanya. Ya Allah Bapa Surgawi, malam ini kami datang dengan membawa keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia.
Kiranya Engkau memberkati sehingga bangsa Indonesia dikaruniakan damai sejahtera. Demikian juga pimpinan-pimpinan kami dari Presiden Joko Widodo sampai kepada aparat-aparat yang berada di pedesaan. Ya Bapa Sorgawi, kiranya berkat-Mu menyertai mereka setiap saat dan karuniakan mereka hikmat yang penuh kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin negeri ini seturut dengan kehendak-Mu. Melalui doa syafaat ini, kami mendoakan rencana pelaksanaan dari gereja, pembangunan gereja kami juga ya Tuhan, yang saat ini sedang renovasi, baik gedung gereja, baik gedung Yerwell, demikian juga pastori dan panggung. Tuhan, Engkau tolong kepada mereka sehingga mereka pekerja-pekerjanya dapat hikmat yang berasal daripada-Mu. Semua itu oleh karena pemerintah DKI yang sudah membantu untuk menolong gereja Tugu. Saat ini kami mau berdoa untuk Gubernur DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kota Jakarta untuk dapat menata kota dan mensejahterakan rakyat DKI Jakarta. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan kota Jakarta. Pada kesempatan ini, kami membawa pergumulan di tengah-tengah pelayanan GPB Jemaat Tugu ya Bapa di sorga. Engkau memberkati akan setiap program kerja kami. Engkau memberkati akan setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah pelayanan Jemaat GPB Tugu. Pendeta Edi Rudolf Rade, Sarjana Teologi. Demikian juga Pendeta Ida Siombing, Sarjana Teologi. Pendeta Nyonya Mandagi Rompi, Sarjana Teologi. Serta para diaken maupun penatua GPB Jemaat Tugu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga setiap tanggung jawab mereka dapat jalankan dengan baik untuk meninggikan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan Jemaat GPB Tugu. Engkau memberkati juga para bidang Pelkat maupun komisi-komisi, karyawan-karyawan kantor. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan program kerja yang ada, sehingga mereka dapat menjalankan itu dengan baik dan sempurna demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati akan keluarga-keluarga mereka. Engkau memberkati serta memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, menjauhkan dari sakit penyakit, dan Engkau melengkapi akan ekonomi mereka agar berkecukupan. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat-jemaat yang sedang menderita sakit dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Ibu Yulia Sutikno Thomas, Bapak Gideon Soeharto, Ibu Alfonsina Hehanusa, Ibu Marsilda Lakapu Banunai, Bapak Subagio Penatua, Ibu Ning Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Yusuf Ahmad, Ibu Emi Batubara, Bapak Pariaman Purba, Bapak Diki Michels, Adik Ibner Mahulete, Diaken Agus Prasetyo, Ibu Li Ipa Pandelaki, Ibu Dorince Titalei, Ibu Theodorna Prasetyo, Saudara Daniel Twicaksono, Bapak Haposan Freddy Sihotan, Bapak Jimmy Pongkorung, Bapak Jody Lumanto, Ibu Seli Sahetapi, Ibu Henrita Rumengan, Ibu Tatapen Gultom Sitepu, Bapak Hendrik Sujatmiko. Semuanya kami harapkan pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, melawati mereka, karena kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang kudus yang tercurah di atas kayu salib mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati akan keluarga-keluarga mereka dengan kesetiaan mereka mendampingi saudara-saudara kekasih yang saat ini sedang terganggu kesehatan mereka. Saat ini ya Bapa, kami juga mau mendoakan kepada mereka-mereka yang mencari pekerjaan tapi sampai saat ini belum mendapatkan. Kami percaya kasih-Mu yang begitu besar menolong mereka sehingga mereka pun mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat GPB Tugu dalam berbagai problem kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan setiap permasalahan mereka.
sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Ekonomi mereka Tuhan lengkapi. Engkau memberkati sehingga mereka dapat hidup dengan berkecukupan. Dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mendoakan untuk pelayanan menyambut akan keberadaan pelayan-pelayan kami saat ini dalam sistem Zoom. Tuhan, Engkau memberkati akan tim Infocom agar mereka dapat menjalankan tugas mereka. Demikian juga hamba-hamba yang Engkau pilih untuk menyampaikan pemberitaan firman, baik itu hari Minggu dan hari-hari lainnya. Engkau memberkati di dalam peribadahan mereka, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, menjauhkan setiap gangguan-gangguan signal dan sebagainya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Guna menunjang pelayanan gereja, percayalah Tuhan akan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berikanlah persembahan keluarga di rumah masing-masing dalam amplop persembahan yang telah diedarkan oleh diaken atau penatua koordinator sektor pelayanan. Dan untuk selanjutnya dapat jemaat serahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Serta Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan melalui QR Code. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa,
puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Allah yang pemilik kehidupan ini, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkan kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Kami berdoa. Amin. Penyampaian ucapan terima kasih disampaikan kepada Penatua Bapak Welan Gerung untuk pemberitaan firman pada saat hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pemandu lagu yang sudah mengiringi ibadah kita malam ini. Dan terima kasih untuk tim Inforkom yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kepada Bapak Ibu yang tetap setia, tetap semangat, tetap hadir di dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, lancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih untuk pelayan firman dan pelayan liturgos. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengambil bagian ibadah pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Waila. Terima kasih Nona Susan. Terima kasih. Selamat malam Pak. Kak Inong.